Oke anak-anak, sekarang Miss akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengukur besar sudut. Tadi Miss sudah menjelaskan kepada kalian apa alat yang digunakan ketika kita ingin mengukur besar sudut, yaitu menggunakan busur derajat. Di sini sudah ada contoh sudut, yaitu sudut PQR. Sudut PQR. Yang menjadi titik sudutnya pada sudut PQR adalah sudut Q atau titik Q. Sekarang kita akan mengukur berapa besar sudut titik Q. Langkah pertama yang harus digunakan ketika kita ingin mengukur besar sudut adalah kita meletakkan titik pusat busur derajat pada titik sudut. Yang menjadi titik pusat busur derajat adalah yang ini. Kita letakkan titik ini pada titik sudut. Oke, kita letakkan dulu titik sudut yang ini. Dan kemudian garis pertama kita letakkan atau kita himpitkan di atas atau tepat pada garis 0 derajat. Itu garis pertama itu garis QR kita letakkan di sini. Lurus dengan 0 derajat. Oke. Kemudian dari sini kita akan menghitung dari arah kanan ke kiri. Berarti kita menggunakan skala dalam. Kita akan menggunakan skala dalam, bukan yang ini. Oke, kita menggunakan skala dalam. Garis yang ini sampai sini. Kita hitung 0, 10, 20, 30, 40, 50. Kita hitung menggunakan tepi skala. Di sini 50, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti besar sudutnya adalah 57 derajat. Oke. Karena besar sudut PQR adalah 57 derajat, artinya kurang dari 90 derajat, maka ini merupakan jenis sudut sudut lancip. Ini merupakan sudut lancip. Sekarang Miss akan menjelaskan kepada kalian ini contoh yang kedua, yaitu sudut HIJ. HIJ yang menjadi titik sudutnya adalah titik I. Oke, ingat kita meletakkan titik pusat busur derajat pada titik I. Kita letakkan. Dan garis pertama yaitu garis IJ berhimpit dengan garis 0 derajat. Oke, sudah. Kemudian kita hitung. Karena kita akan menghitung dari arah kanan ke kiri, artinya kita menghitung menggunakan skala dalam, yaitu yang ini. Oke. Skala dalam. Kita hitung 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4. Artinya 100. Besarnya ini merupakan 114 derajat. Ini disebut karena sudutnya lebih dari 90 derajat, maka dinamakan sudut tumpul. Sekarang Miss akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengukur besar sudut yang dimana arah sudutnya berbeda-beda. Contohnya sudut RST dan arah sudutnya menuju bawah. Contohnya caranya sama seperti yang sudah Miss jelaskan pada contoh sebelumnya, yaitu kita meletakkan titik pusat busur derajat pada titik sudutnya. Yang menjadi titik sudut pada sudut RST adalah S. Kita letakkan titik pusatnya ini, titik pusat busur dan garis yang pertama, kita buat garis pertama itu ST, kita himpitkan pada garis 0 derajat. Itu yang ini. Karena kita akan mengukur besar sudut yang ini bukan begini, maka kita letakkan busur derajatnya seperti ini, bukan seperti ini. Oke, kita akan mengukur besar sudut RST. Oke, kita letakkan di sini.
kita himpitkan. Setelah itu kita akan menghitung, karena kita akan menghitung dari arah kiri ke kanan, maka kita akan menggunakan skala luar. Skala luar. Oke, sudah lurus. Sama-sama 0, 10, 20, 30, 40, 50 di sini. Ini 50, berarti 40. Kita hitung 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Artinya besar sudut TSR adalah 47 derajat. Ini merupakan sudut, ya, ini adalah sudut lancip. Oke, sekarang kita akan menghitung besar sudut KLM, yang dimana arahnya ke atas. Caranya sama, kita letakkan titik pusat busur derajat pada titik sudut, yaitu titik L. Karena kita akan mengukur besar sudut yang ini, berarti kita letakkan seperti ini, bukan ya seperti ini, karena bukan yang ini. Oke, kita letakkan titik pusat busur derajat sini. Garis pertama, garis KL kita himpitkan pada 0 derajat. Oke, kemudian kita hitung, karena kita akan menghitung dari kiri ke kanan, kita menggunakan skala luar. Oke, skala luar 0, oke, harus lurus. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Oke, 107. Berarti besar sudut KLM adalah 107 derajat. 107 derajat artinya lebih dari 90 derajat. Kalau lebih dari 90 derajat dinamakan sudut, ya, sudut tumpul. Oke, namanya sudut tumpul. Oke anak-anak, sekarang Miss akan menjelaskan kepada kalian tentang pengukuran sudut pada bangun datar. Yang pertama, pengukuran sudut pada segitiga. Sebelumnya Miss mau bertanya dulu, ada berapa banyak sudut pada segitiga? Ya, ada 3 sudut. Jumlah besar ketiga sudut pada segitiga tersebut adalah 180 derajat. Artinya jumlah dari sudut yang ini, dan sudut yang ini adalah 180 derajat. Oke, bolehkah 175 derajat? Tidak boleh. Bolehkah 185 derajat? Tidak boleh. Tepat 180 derajat. Oke, di sini sudah ada contoh salah satu segitiga, yaitu segitiga ABC. Segitiga ABC. Besar sudut A yaitu 80 derajat, sudut B 35 derajat, dan sudut C adalah tanda tanya. Artinya kita akan mencari berapa besar sudut C. Oke, langkah pertama yang akan kita gunakan adalah ingat bahwa total besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Berarti kita akan mengurangkan 180 derajat ke 80 derajat dan ke 35 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 80 derajat dikurang 35 derajat. 180 derajat dikurang 80 derajat kurang 35 derajat. 180 derajat dikurang 80 derajat, ya 100 derajat. 100 derajat dikurang 35 derajat, ya 65 derajat. Artinya besar sudut C adalah ya 65 derajat. Oke.